Nafas sebagai kunci penyembuhan. Bernafas asal-asalan hanya sekedar kegiatan biologis, menarik dan menghembuskan. Maka kehancuran yang akan didapatkan, kita menjadi susah fokus, sulit berpikir nalar, tubuh jadi sering capek, mengalami putus asa, depresi, stres. Ada sebuah kebenaran yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Rahayu, salam salim kasih semesta Nusantara dan sedulur kebajikan budi. Salam sujud teng sang sumber murbeng dumadi. Channel ini adalah tempat sama-sama belajar kawruh atau pengetahuan yang migunani untuk mengingatkan kita semua pada kebangkitan kesejatian diri. Mbah juga mengucapkan matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channel Mbah. Mbah harap semua video-video Mbah bisa menjadi pepadang di hidup kalian semua. Kula Mbah Nur Cahyo lan kula bukan siapa-siapa. Loh Mbah, kok salamnya berubah toh? Nggih niki ada masukan, jarene kelamaan salamnya. Ya wis, Mbah ubah mawon. Luwih padet, ringkes, pelan berisi. Nduk, Nger, kalau mau mengikuti pembahasan soal nafas, jangan sepotong-sepotong, Ji. Ikuti dari video rahasia nafas yang pertama sampai nanti yang terakhir. Karena penting memahami dan melakukan nafas yang benar. Apabila jenengan sudah menyadari bagaimana bernafas dengan benar, itu artinya jenengan sedang membuka kunci awal menuju ke energi yang sangat besar. Energi ini yang dapat membangunkan kesadaran kita yang sudah lama tertidur. Dan tentunya mempunyai manfaat yang besar bagi tubuh, mental, bahkan batin atau rohani yang sifatnya tak kasat mata. Tapi sebaliknya apabila keliru atau bernafas asal-asalan hanya sekedar kegiatan biologis, menarik dan menghembuskan, maka kehancuran yang akan didapatkan. Maksudnya adalah ketika kita bernafas asal-asalan, maka yang akan kita alami, kita menjadi susah fokus, sulit berpikir nalar, tubuh jadi sering capek, mengalami putus asa, depresi, stres, dan berbagai macam masalah, atau akan mendapatkan berbagai macam penyakit secara jasmani, juga terganggunya mental kita, dan dapat mengalami gangguan secara psikis maupun kejiwaan. Nafas adalah kekuatan penyembuh alami di dalam diri kita. Sementara rata-rata manusia pada umumnya banyak yang merasa bahwa kesembuhan penyakit berasal dari dokter dan obat yang diresepkan oleh dokter. Mbah tidak menyalahkan dokter maupun obatnya. Dokter dan obat itu sifatnya membantu juga. Tapi kesembuhan yang hakiki itu sudah ada di dalam diri kita sejak kita lahir di dunia ini. Kita sejak kecil memang sudah dididik
untuk mencari bantuan dari luar diri kita, yaitu ke dokter dan obat ketika tubuh kita sedang mengalami sakit. Tapi hal ini justru menjauhkan kita dari akar energi kesejatian diri manusia yang dapat menyembuhkan itu sendiri. Begitulah dunia ini membentuk kita, nduk, nger. Tapi saat ini Mbah mau menyampaikan bahwa sebenarnya ada sebuah kebenaran yang tersembunyi di dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai laboratorium kimia atau laboratorium apotek paling hebat yang pernah ada di alam semesta ini, yaitu lipatan neokorteks dan sistem limbik. Keduanya berada di dalam tengkorak, tepatnya ada di otak manusia. Jadi di dalam tengkorak kita terdapat apopik yang mampu meracik obat penenang, penghilang rasa sakit, hingga hormon kebahagiaan dengan presisi atau sesuai dosis yang diperlukan tubuh kita masing-masing. Kemampuan presisi atau keseimbangan ini tidak dapat ditiru oleh pabrik farmasi manapun. Kalau kita bisa mengaktifkan ini kembali, maka kita bisa mengubah struktur darah, sel, bahkan DNA. Mengubah di sini maksudnya kembali kepada tatanan yang memang seharusnya, kembali pada struktur yang seharusnya. Kenapa harus berubah dan kembali lagi kepada tatanan yang seharusnya? Ketatanan yang berasal dari sang sumber murbeng dumadi. Karena selama ini manusia diberikan tentang ilmu pengetahuan yang keliru, informasi yang simpang siur, keliru tentang apa yang baik untuk dimakan atau yang tidak baik dimakan, atau yang baik diminum atau yang tidak baik diminum. Semua simpang siur informasinya. Intinya adalah pemutarbalikan akan kebenaran, sehingga hal ini berdampak pada kesehatan, berdampak pada pola pikir, otomatis berdampak juga kepada pola makan dan pola hidup. Keadaan-keadaan inilah yang membuat berubahnya struktur darah, sel-sel kita maupun DNA. Nah, sekarang bagaimana caranya menyembuhkannya yang berkaitan dengan nafas? Di video sebelumnya, Mbah memberikan satu pelajaran tentang bagaimana memutar balik arah jalannya nafas. Nafaslah yang memerintah otak kita agar tenang, damai, dan lain-lain, yang sifatnya pasti hal-hal yang baik buat diri kita. Kalau belum lihat, monggo nggih dilihat dulu video yang ini. Jadi, bagaimana cara memutar balik arah nafas ini? Maksudnya memutar balik arah pernafasan ini, nafas panjenengan menika membangkitkan otak sadar untuk memerintah otak tidak sadar yang selama ini digunakan panjenengan sejak lahir. Hal ini merubah cara panjenengan merasakan diri atau yang disebut jagat alit, tapi sekaligus merubah panjenengan merasakan dunia atau jagat ageng. Kondisi memutar balik ini sebenarnya panjenengan sedang menulis ulang resep kimia di dalam aliran darah panjenengan sendiri. Cara bernafasnya seperti ini nggih. Bernafaslah dengan diafragma perut. Maksudnya pada saat kita menarik nafas, berarti keadaan perut kita mengembang. Dan pada saat menghembuskan, keadaan perut kita mengempis.
Ambillah posisi duduk yang santai, yang rileks, tidak menyandar J. Punggung jangan membungkuk, kedua tangan diletakkan di paha dan pejamkan mata. Tarik nafas yang dalam, lembut dan pelan dengan 3 hitungan. Kemudian tahan, jangan bernafas selama 6 hitungan. Pada saat ditahan ini, rasakan dan perintahkan otak panjenengan untuk damai, untuk selaras. Selaras kui tegese seperti sedang melaras alat musik supaya punya bunyi dan frekuensi yang baik dan membuat senang bagi yang mendengarkan. Tahan 6 hitungan ini sampai panjenengan merasakan ada getaran halus di kepala. Kalaupun belum bisa merasakan getaran ini atau belum bisa merasakan apa-apa, nggih mboten menapa-napa. Nanti kalau dilatih akan mendapatkan rasa getaran itu. Ojo digolek-golek nggih, dirasakan bukan dicari. Getaran itu artinya adalah getaran frekuensi yang bekerja di lipatan neokorteks dan sistem limbik kita. Nah, setelah ditahan selama 6 hitungan, hembuskan pelan-pelan selama 9 hitungan. Dan kemudian tarik kembali dengan 3 hitungan. Begitu seterusnya selama 15 menit. Dan Mbah menyarankan untuk dilakukan 3 kali dalam sehari. Waktu sing pas adalah pas bangun tidur pagi. Loh kenapa? Biasanya manusia kui bangun tidur yang diingat langsung masalahnya, pekerjaan yang menumpuk, melihat handphonenya. Tanpa sadar, panjenengan sedang memerintah apoptik panjenengan yang ada di otak untuk memproduksi dosis harian kortisol dan adrenalin. Ini sama saja panjenengan melatih tubuh untuk hidup di masa lalu, dan sel-sel panjenengan menyesuaikan kondisi. Padahal kondisi tersebut mempunyai lingkungan kimiawi beracun. Kalau ini yang dilakukan setiap kali bangun tidur, berarti kita menciptakan kebiasaan siklus kecanduan biologis yang sangat kuat. Akhirnya kita jatuh di dalam sakit, baik sakit secara jasmani, mental maupun kejiwaan. Dan satu lagi, ini yang lebih penting dan bahaya, yaitu tubuh kita pun jadi terbiasa dengan rasa sakit, drama, cemas, takut, dan kegelisahan secara berulang-ulang. Lingkaran ini dialami oleh manusia. Niki penjara nduk ngger. Akan terasa berbeda kalau bangun tidur kita langsung latih bernafas. Kita mengawali hari dengan vitamin suplemen sarapan yang tidak ada dijual di apotek ataupun warung makan. Sepanjang hari kita akan merasakan fit dan penuh energi. Nah, yang kedua, kita bisa berlatih di siang hari sebelum makan siang atau menjelang sore hari. Berlatih nafas sebelum makan siang baik dikarenakan bisa membantu menenangkan sistem saraf dan mengaktifkan respon dari saraf parasimpatis. Ini sangat berguna untuk memaksimalkan fungsi pencernaan. Dengan meluangkan waktu sejenak selama 15 menit sebelum makan siang, panjenengan bisa menjadi lebih sadar
dan tidak terburu-buru saat makan, dan juga dapat mencegah makan berlebihan. Nah, kalau di sore hari bertujuan untuk merangsang saraf vagus yang menghubungkan otak kita dengan jantung dan organ lain. Ini berfungsi untuk menenangkan dan menjaga keseimbangan tubuh setelah beraktivitas seharian sampai menuju penghujung hari sebelum beristirahat. Selain itu, sore hari seringkali menjadi puncak suhu tubuh kita. Sehingga kalau kita pakai untuk berlatih nafas ini akan berguna untuk meningkatkan efisiensi otot dan juga dapat mempertahankan massa otot. Waktu yang pas latihan yang ketiga adalah sebelum beristirahat malam hari. Berlatihlah nafas hitungan 3, 6, 9 sebelum tidur. Ini dapat mengaktifkan sistem saraf relaksasi. Pernafasan diafragma perut merangsang sistem parasimpatis yang dikenal sebagai sistem istirahat dan cerna. Ini menurunkan detak jantung dan tekanan darah sehingga dapat membantu tubuh untuk beristirahat. Selain itu, juga dapat membantu mengurangi hormon stres, yaitu menurunkan kadar kortisol dan adrenalin yang sering memicu pikiran kita tetap aktif di saat mau tidur, sehingga mengakibatkan kita jadi sulit tidur atau sulit mendapatkan kualitas tidur yang baik. Berlatih nafas sebelum tidur juga dapat meningkatkan produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur. Nduk ger, jika panjenengan sedoyo melatih pernafasan ini setiap hari 3 kali, masing-masing 15 menit, otak panjenengan sedikit demi sedikit akan berfungsi sebagai pabrik farmasi terhebat dengan melatih bernafas diafragma 3, 6, 9. Maka lipatan neokorteks dan sistem limbik tubuh kita dapat berfungsi optimal dan dapat menyembuhkan tubuh, mental, bahkan kejiwaan panjenengan. Ini merupakan satu langkah maju untuk sampai menuju gerbang yang lebih besar. Nafas sebagai kunci penyembuhan. Nduk ger, yuk do tangi, gesang mentale, gesang jiwane, gumregah. Mbah Nur pamit rumiyin nggih. Gestu luhuring budi anut karsaning sati manunggal ati ling Gusti